Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita coba pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai soal Olimpiade IPA SD untuk tahun 2024. Ini berupa file asli ya. Kita langsung saja bahas untuk yang nomor pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar belalang sembah ya. Belalang sembah ini. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat berkaitan hewan pada gambar di atas adalah hewan tersebut menempati tingkat trofik yang pertama. Tentu bukan ya, bukan trofik yang pertama ya. Karena dia kan pasti konsumen. Konsumen dia pasti memakan produsen. Jadi tidak mungkin pertama. Kemudian hewan tersebut berperan sebagai detritivore, itu juga tidak mungkin. Kemudian hewan tersebut bersifat karnivora. Nah, ini benar. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa pada belalang sembah itu umumnya pejantan itu seorang betina ya, belalang betina itu biasanya pada saat musim kawin ya, pada saat perkawinan itu dia akan memakan kepala belalang jantan. Nah, itu yang dimaksud dengan karnivoranya seperti itu. Itu suatu ciri khas dari belalang sembah. Jadi maka kita bisa mengatakan bahwa belalang itu juga di sini hewan tersebut bersifat karnivora. Kalau metamorfosis sempurna ini tidak ya, salah ya. Karena apa? Karena belalang itu lahir tidak melalui metagenesis atau tidak melalui tahapan tertentu. Dan tidak mengalami yang namanya fase kepompong. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang kedua, 3 tulang pada telinga yang menghubungkan antara gendang telinga dengan rumah siput. Nah, kalau 3 tulangnya itu adalah jelas martil, landasan, dan sanggurdi. Itu adalah tulang telinga tengah. Ya. Nah, namun di sini pertanyaannya adalah menghubungkan antara gendang telinga dengan rumah siput. Ya. Jadi kita menjawabnya apa? Sesuai dengan urutannya. Nah, yang terurut yaitu pertama setelah gendang telinga ya. Setelah gendang telinga itu adalah martil dulu. Kemudian landasan. Kemudian sanggurdi. Nah, seperti ini. Dilihat ya, ini bagian awal ini masih kategori soal mudah-mudah semua ya. Mudah. Oh, ternyata diacak ternyata. Ini sedang, kemudian ini kategori mudah ya. Nah, kemudian yang ketiga. Berikut pernyataan yang tepat mengenai sel darah merah pada manusia. Nah, kita lihat komponen seluler yang terbanyak kedua setelah leukosit pada darah manusia. Ini salah. Ya, yang terbanyak itu sel darah merah. Memiliki kemampuan gerak amoeboid dan dapat menembus ke luar pembuluh. Ini salah. Ya, karena apa? Karena darah itu beredar melalui pembuluh. Kalau di sini dikatakan memiliki kemampuan amoeboid dan dapat menembus ke luar pembuluh, itu salah. Karena darah beredar melalui pembuluh. Ya. C. Memiliki kandungan pigmen berupa senyawa mioglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Salah. Yang benar apa? Hemoglobin. Yang benar adalah hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Nah, yang D, sel darah merah mereduksi sebagian besar organelnya termasuk nukleus. Nah, ini benar. Jadi secara umum sel darah merah itu mereduksi akan membentuk hemoglobin yang berfungsi untuk memperbesar ikatan antara hemoglobin dengan oksigen, atau dengan kata lain untuk menjalankan fungsinya mengikat oksigen. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4. Nah, di sini nomor 4. Perhatikan beberapa ciri hewan berikut ya di sini. Kita diminta untuk memperhatikan ciri-ciri hewan berikut tersebut. Nah, di sini ada 4 hewan ya. Ini pertanyaannya.
Suhu internal tubuh dipengaruhi perubahan suhu lingkungan. Kulit dilapisi sisik yang kering secara periodik mengalami ganti kulit, memiliki rahang yang fleksibel untuk menelan mangsa. Nah, hewan yang tidak memiliki ciri di atas adalah yang tidak memiliki ciri yang di atas jelas ya. Kalau yang A itu ular. Ini juga ular. Ini belut. Ini ular. Kenapa kok bisa menyimpulkan ular? Nah, ini dilihat, ini jelas ular ya, moncongnya. Kepalanya kan seperti sendok seperti ini. Nah, ini juga ular. Ini juga ular karena kulitnya kelihatan. Nah, kalau ini sudah pasti belut. Kalau tidak belut ya sidat nih. Tapi kalau sidat itu nanti golongan ikan ya. Tapi Pak Jul lebih rekomen ini adalah belut. Nah, kalau belut itu tidak mungkin kulit dilapisi sisik. Ya. Tidak mungkin. Ya. Kemudian rahangnya fleksibel menelan mangsa itu juga tidak mungkin. Belut itu bukan mulutnya tidak fleksibel. Kalau ular itu kan fleksibel menyesuaikan dengan apa yang dimangsa. Bisa membuka bahkan 180 derajat. Nah, kalau belut itu tidak. Jadi jawabannya adalah jelas yang C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini sulit juga ya. Kita lihat di sini, perhatikan gambar berikut. Tipe sendi dari struktur yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah ini jelas sendi mati, ya. Sendi mati yaitu sinartrosis. Contohnya pada tulang-tulang pada tulang tengkorak. Kemudian kalau diartrosis, nah ini sendi bebas, itu yang dimana sendi itu bisa menggerakkan ke segala arah. Contohnya adalah lengan atas dengan bahu, kemudian paha dengan pinggul, ya kan? Nah, itu bisa bergerak bebas. Kemudian kalau amfiartrosis itu adalah sendi yang dapat bergerak namun gerakannya itu terbatas. Contohnya apa amfiartrosis itu? Contohnya yang terbatas itu tulang leher. Nah, itu kan terbatas. Kemudian kalau sinkondrosis, sendi tulang rawan, itu adalah sendi yang menghubungkan antar tulang rawan. Seperti halnya sendi-sendi pada tulang rusuk. Nah, itu umumnya adalah tulang tersusun dari tulang rawan. Kemudian yang keenam, makhluk hidup yang berperan penting pada keberlangsungan siklus materi di dalam ekosistem adalah keberlangsungan. Nah, ini fokusnya adalah kata kuncinya adalah keberlangsungan siklus materi. Jadi kalau siklus materi itu adalah fungsinya mengubah organik menjadi anorganik. Ya. Atau dengan kata lain yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati menjadi bahan anorganik. Siapa? Jamur. Seperti itu. Karena ini fungsinya fokusnya kepada siklus materi, ya. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor ke-7. Nomor ke-7. Tumbuhan yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam. Ini fungsinya ya. Nah, kalau bunga tidak mungkin, kalau monokotil, dikotil itu jelas. Angiospermae itu jelas. Nah, berarti jawabannya adalah gimnospermae. Oke, berikutnya. Sebentar, Pak Jul balas chat ini. Oke. Balik lagi lanjut ke nomor berapa? Oh, ini gimnosperma itu adalah tumbuhan berbiji tertutup ya. Ini tertutup. Sedangkan kalau yang ini adalah terbuka. Iya benar ya. Sebentar Pak Jul pastikan.
Iya benar. Sebentar. Oh, Pak Jul kebalik ya. Pak Jul kebalik. Gimnosperme itu yang terbuka. Kemudian kalau yang ini angiosperme itu yang tertutup. Ya, yang tertutup. Nah, tertutupnya ini ya tertutup daging buah ya maksudnya. Nah, dan dia juga mengalami pembuahan ganda. Kalau yang tertutup atau angiosperme ini tadi. Nah, kalau yang di sini yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam kelompok. Nah, kalau yang berbiji tertutup itu sudah pasti memiliki bunga. Ya, angiosperme, monokotil, dikotil. Itu pasti punya bunga. Yang tidak adalah gimnosperme. Lanjut ke 8. Dua organisme yang mempunyai kesamaan genus memiliki kemungkinan berikut. Yaitu memiliki kesamaan genus itu pasti ordonya sama, ya. Karena kan ordo, kemudian genus, kemudian baru spesies. Kalau genusnya sama, itu genusnya sama, ordo pasti sama, tapi spesiesnya belum tentu. Ya, kan urutan tingkatannya seperti itu. Jadi ordonya juga pasti sama, namun spesiesnya berbeda, belum tentu. Jadi jawabannya adalah yang C. 9. Dalam ekosistem sawah terjadi pola interaksi antar populasi dalam bentuk rantai makanan sebagai berikut. Nah, seperti ini rantai makanannya ya. Padi dimakan dengan tikus, kemudian dimakan dengan ular, kemudian dimakan dengan elang. Nah, apabila salah satu mata rantai kita musnahkan, misalnya ular, maka kemungkinan yang terjadi adalah, nah ini ular dimusnahkan. Nah, ular musnah nih. Otomatis pemangsa tikus kan nggak ada. Nah, otomatis tikusnya membludak banyak, dan padinya yang dimakan tikus menjadi semakin rusak. Ya, jadi produktivitas padi menurun karena kepunahan populasi ular akan diikuti dengan terjadi peningkatan populasi tikus. Ular hilang, tikus melonjak, padi turun. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. 10. Makanan yang disimpan dalam lemari es tidak mudah membusuk. Hal tersebut disebabkan karena apa? Karena enzim pada tubuh bakteri itu tidak bekerja pada suhu di bawah 0 derajat. Jadi kalau suhu di bawah 0 derajat itu pasti enzimnya tidak aktif, ya. Tidak aktif. Enzim itu kan butuh suhu tertentu. Enzim itu aktif pada suhu optimal. Nah, suhu optimal itu maksudnya suhu tertentu sedemikian hingga mendukung pertumbuhan enzim. Jadi jawabannya adalah yang A. 11. Tahapan selanjutnya setelah membuat hipotesis dalam metode ilmiah adalah, setelah membuat hipotesis, membuat dugaan ya. Setelah membuat dugaan tentunya adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Habis hipotesis itu eksperimen. Atau melakukan percobaan atau melakukan penelitian kalau di sini. Seperti itu. Lanjut. Yang nomor ke-12. Nomor 12. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan perbandingan gigi yang kalian miliki dengan gigi pada ayahmu. Nah, kalau kita kan masih gigi susu ya. Kalau Pak Jul udah gigi dewasa, kalau kalian masih gigi susu ya. Kalau gigi itu rumusnya ya. Kalau pada gigi susu itu adalah 212 ya. 212 ini atas bawah. Kemudian 212. Nah,
seperti ini. 2 1 2 2 1 2. Nah, ini seri atas. Ini seri. Ini seri bawah. Kalau ini taring. Yang satu ini taring. Ini taring atas, taring bawah. Yang bagian kanan ya. Kiri. Kemudian yang ini taring atas, taring bawah, yang bagian kanan. Nah, kalau ini adalah geraham. Yang geraham atas, geraham bawah, yang bagian kiri, geraham atas, geraham bawah, bagian kanan. Ini adalah gigi susu. Tapi kalau gigi dewasa itu tinggal nambahin di sebelah sini ya. Di sebelah sini 3 3 3 3. Nah, ini adalah geraham bungsu. Ya, geraham bungsu itu ada yang tumbuhnya pada saat dewasa. Seperti itu. Jadi kalau dilihat ya, jumlah gigi seri saya sama banyak dengan gigi seri ayah. Ini benar ya. Serinya kan sama. Berbedanya kan gerahamnya. Gigi geraham ayah lebih banyak dari gigi geraham saya, benar. Kalau susu kan cuma sekian. 22 2 2 2. Kalau dewasa ketambahan ini 3 3 3 3. Ya, ini benar. Jumlah gigi taring ayah lebih banyak dari gigi taring saya. Salah. Gigi taringnya sama. 1 2 3 4. 2 di atas, 2 di bawah. Ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Hewan berikut yang tidak memiliki lidah. Yang tidak memiliki lidah itu adalah buaya. Karena apa? Lidahnya itu tidak berkembang dengan baik ya. Sebenarnya punya lidah tapi kecil sekali. Yang fungsinya untuk menutup saluran pernapasan pada saat dia menyelam. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan hewan berikut yang tidak memiliki lidah ya hanya buaya. Kan kita lihat kalau yang namanya buaya itu kalau makan itu tidak dikunyah, langsung ditelan. Ya. Kadang-kadang kalau korban ada dimakan buaya itu kan kadang-kadang utuh. Kalau setelah buaya dilakukan pembedahan. Seperti itu. Gitu ya, buaya. Kemudian lanjut nomor 14. Fungsi dari bagian yang ditunjuk pada gambar di atas. Nah, ini adalah sirip bagian atas. Kalau sirip bagian atas itu fungsinya untuk keseimbangan. Ya. Itu untuk keseimbangan. Kemudian kalau mengatur arah gerakan itu bisa dikatakan sebagai kemudi ya. Kemudi. Ini adalah fungsi dari ekor. Nah, mendayung dan memperlambat laju berenang. Nah, ini adalah sirip. Ini kemudi ini mestinya sirip ekor ya. Sirip ekor. Kalau mendayung memperlambat laju berenang itu adalah sirip badan. Atau yang kiri kanan. Badan atau dada. Yang di bagian kiri dan kanan. Jadi samping kiri, samping kanan yang bagian bawah itu. Di belakangnya insang. Nah, itu adalah untuk mendayung atau memperlambat laju berenang. Kemudian nomor 15. Hewan yang tidak bernapas menggunakan insang adalah, ini jelas anjing laut. Ya. Karena apa? Karena anjing laut itu kan bisa sewaktu-waktu dia berjemur di tepian, di tepi pantai atau di bebatuan karang. Nah, saat dia berjemur di tepian karang, itu kan tentunya tidak mungkin dia bernapas dengan insang kan? Berarti dia punya paru-paru. Ya, seperti itu alasannya. Oke, silakan untuk kelanjutan video ini bisa kalian simak pada video eksklusif. Cari saja di bagian playlist OSN IPA SD. Ya, gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.